Lo pernah denger nggak sih ada orang ngaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria, Imam Mahdi. Bahkan ada yang bilang dia itu utusan Tuhan yang baru. Kedengarannya kayak bahan stand up komedi ya. Tapi percaya deh, ini kejadian nyata di Indonesia, tanah air kita sendiri bro. Dan lebih gilanya lagi, banyak orang-orang yang percaya oleh itu. Menurut data dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, itu Indonesia tuh tercatat punya lebih dari 300 aliran sesat. Dan mayoritas dari mereka ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku Muslim. Padahal ajarannya udah jauh banget nyimpang dari yang sebenarnya. Ini bukan cuma soal beda pendapat ataupun mazhab, tapi ini benar-benar udah masuk ranah manipulasi, pemerasan, dan kadang pelecehan. Lalu kenapa nih bisa ada banyak banget aliran kayak? Jawabannya simpel banget bro, karena mereka mainin dua hal yang paling sensitif, yaitu iman dan juga harapan. Kebanyakan aliran sesat lahir dari satu tokoh sentral, karismatik banget. Dia pintar ngomong, kelihatan berilmu, dan tahu banget cara menyentuh sisi emosional orang yang lagi rapuh atau lagi nyari jawaban hidup. Misalnya orang-orang yang capek sama dunia, lagi hancur secara finansial atau lagi bingung nyari arah hidup. Mereka tuh rentan banget dimasukin ide-ide gila yang dibungkus pakai istilah spiritual. Contohnya banyak banget. Kita ambil yang udah terkenal dulu deh, Lia Eden. Namanya sempat viral banget tuh di awal 2000-an. Ngaku-ngaku sebagai utusan Tuhan, dapat wahyu langsung dari malaikat Jibril, dan bawa ajaran gabungan dari Islam, Kristen, dan agama-agama lain. Yang bikin ngerinya lagi, pengikutnya itu ada anjir. Terus ada lagi nih yang absurdnya level dewa anjay, yaitu kerajaan ubur-ubur dari Serang, Banten. Anjing, kerajaan ubur-ubur enggak tuh? Ajarannya nggak jelas, tapi mereka meyakini bahwa naik haji bisa diganti dengan masuk ke goa tertentu. Alasannya itu simpel banget, karena goa itu katanya penuh aura spiritual dan udah cukup buat menggugurkan kewajiban haji. Kalau ini masuk logika, semua orang pasti ngantri ke goa, bukan ke Mekah nggak sih? Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, yang paling gokil mungkin ada aliran yang jualan kartu surga. Bayangin cuy, kartu surga di tiket masuk surga anjay. Tahun 2016 sempat viral ada aliran yang jual kartu bertuliskan kartu masuk surga atau disingkat jadi KSM. Katanya cukup beli kartu itu lo bisa langsung masuk surga bro. Gak usah ibadah, gak usah mikirin dosa. Anjing, sesat banget ini bro. Bahkan mereka ngasih paket keluarga. Jadi satu rumah tuh bisa bareng-bareng lolos dari siksa kubur dan gak perlu ngantri pas timbang dosa nanti. Kalau dosa manusia bisa dihapus pakai kartu kayak gitu, mungkin mereka bakal sepi dan kosong gitu ya. Tapi masalahnya bukan cuma di ajaran aneh itu. Yang bikin bahaya adalah praktek-praktek manipulatif dan merugikan yang sering diselipkan di dalamnya. Beberapa aliran sesat memaksa pengikutnya untuk nyumbang duit tiap bulan anjay, kadang sampai ratusan juta. Ada juga yang lebih ekstrim bro, yaitu ritual esek-esek berkedok spiritualitas. Salah satu aliran bahkan punya istilah penyucian di mana istri-istri pengikutnya itu dibersihkan rahimnya oleh si pemimpin kultus. Katanya biar bisa melahirkan anak-anak suci. Padahal itu jelas-jelas pelecehan yang dibungkus pakai agama. Sebagian pemimpinnya juga ngaku dapat ilham atau wahyu khusus, dan anehnya juga banyak dari mereka punya gangguan psikologis atau delusi keagamaan. Tapi karena mereka pintar ngatur kata-kata, pengikutnya tuh bisa aja ngelihat mereka sebagai tokoh yang suci, agung, mahadewa anjing. Kenapa sih hal kayak gitu bisa laku gitu? Kenapa hal sekecil itu bisa bohong gitu? Anjir. Karena mereka tuh main di celah kepercayaan bro. Dan karena literasi keagamaan masyarakat kita masih banyak yang lemah, banyak orang yang belajar agama dari potongan-potongan video atau ayat tanpa pembimbing yang benar. Hingga akhirnya pas ketemu tokoh yang kelihatannya alim dan ngomongnya bikin hati tenang, langsung deh percaya tanpa dicek dulu. Kan gokil gitu ya kan? Dan jangan dikira ini cuma terjadi di desa atau kampung. Beberapa aliran sesat ini berkembang di kota besar juga. Bahkan ada yang punya pengikut kalangan berpendidikan dan punya duit. Mereka nggak bodoh, cuma lagi cari pegangan hidup. Tapi sayangnya ketemu orang yang salah. MUI sendiri udah berusaha keras nih untuk mengidentifikasi dan memberi peringatan soal aliran-aliran ini. Tapi kerja mereka nggak akan cukup kalau masyarakat nggak ikut waspada. Kita semua perlu ngerti, iman itu penting, tapi jangan sampai buta. Spiritualitas itu indah, tapi jangan gampang dibajak orang yang manipulatif. So gimana biar nggak kejebak aliran sesat ini nih? Pertama, belajar agama dari sumber yang benar dan terpercaya. Kedua, jangan gampang percaya sama orang yang ngaku dapat wahyu, bisa kasih jaminan surga atau bilang semua ibadah bisa diganti dengan jalan pintas. Nggak gitu ya kocak. Ketiga, hati-hati kalau suatu kelompok terlalu memuja satu tokoh dan anti kritik, karena pemimpin sejati justru ngajarin kita untuk berpikir, bukan untuk tunduk buta. Dan kalau kalian nemu hal-hal aneh kayak gitu di sekitar kalian, jangan ragu-ragu buat lapor atau diskusi
berdiskusi sama orang yang ngerti. Jangan anggap remeh, karena kadang dari aliran sesat yang kecil bisa muncul bencana besar, baik secara psikologis, sosial, bahkan kriminal. Ingat, iman bukan cuma soal percaya, tapi juga soal logika dan kehati-hatian. Kita nggak dilarang buat mencari makna hidup, tapi jangan sampai pencarian itu malah nuntun kita ke arah yang makin jauh dari kebenaran. So, gimana menurut kalian nih guys? Tulis pendapatnya di kolom komentar.